Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana harapannya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, mengambil uswah atau teladan dari mereka yang merupakan keluarga inti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang berada di lingkaran rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya dengan mengetahui bagaimana kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan termotivasi untuk memperlakukan keluarga kita di dalam rumah tangga kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri atau keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baiti jannati, ini bisa terwujud di dalam kehidupan rumah tangga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di episode sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di urutan yang ke-12, yaitu Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wanita atau Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin, di urutan yang ke-13. Dan ini adalah urutan terakhir terakhir dari istri-istri Rasulullah SAW. Jadi memang
Meskipun ada perbedaan pendapat ya, ada yang mengatakan istri Rasulullah itu cuma 9 ya, ada yang mengatakan 12 ya, ada yang mengatakan 13. Tetapi guru saya ini Al-Ustadz Abdullah Haidar Al-Asy di dalam bukunya ini berdasarkan research beliau ya dari berbagai riwayat kitab-kitab sirah ya, disimpulkan bahwa ya, wanita-wanita ya, yang menjadi ummul mukminin ya, ibundanya kaum muslimin ya, yang dalam tanda kutip ya merupakan istri-istri Rasulullah SAW itu ada 13 orang. Nah, 13 orang. Yang pertama Sayyidah Khadijah ya, binti Khuwailid ya radhiyallahu anha. Yang terakhir adalah, nah ini akan kita bahas ya, yaitu sosok Sayyidah Raihanah ya. Sayyidah Raihanah binti Zaid radhiyallahu anha. Jadi ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan setelah itu Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceraikan dan juga menambah. Ya. Menceraikan tidak boleh, menambah juga tidak boleh. Ayatnya jelas, ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan seperti itu. Sehingga ya sampai akhir hayat beliau ya, diketahui bahwa Sayyidah Raihanah adalah wanita terakhir yang menjadi pendamping Rasulullah SAW. Ya, namanya ya, nama lengkap dari Raihanah ini adalah Raihanah binti Zaid bin Amru Khunaqah bin Syam'un bin Zaid. Ini nama lengkapnya adalah Raihanah binti Zaid bin Amr Khunaqah bin Syam'un bin Zaid. Nah, di dalam penuturan riwayat ya, atau sejarah ini tidak ditemukan kapan sebetulnya Sayyidah Raihanah ini tahun berapa lahir gitu, tahun apa dan bulan apa beliau lahir, tidak ada riwayat yang kemudian menyebutkan ya, secara pasti. Ya. Jadi ya anggaplah ya itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang penting untuk kemudian kita fahami atau kita ketahui. Ya. Tapi yang penting ya nama beliau jelas ya, yaitu Sayyidah Raihanah, yang nama beliau adalah Raihanah binti Zaid bin Amru Khunaqah bin Syam'un bin Zaid. Nah, beliau Sayyidah Raihanah ini berasal dari Bani Nadhir. Nah, Bani Nadhir ya. Tetapi kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bani Hakam, seorang laki-laki yang bernama Hakam dari Bani Quraidah ya. Jadi kalau dilihat dari nama sukunya ya, Bani Nadhir dan juga Bani Quraidah ya, ini suku Yahudi ya, warga Yahudi ini. Jadi ada yang menyebutkan ya Sayyidah Raihanah juga merupakan istri Rasulullah yang berasal dari bangsa Yahudi. Ada yang menyebutkan demikian. Selain dari Safiyah ya, Sayyidah Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Cuman bedanya kalau Sayyidah Safiyah itu kan putri pemuka ya. Pemuka bangsa Yahudi ketika itu. Sehingga lebih kentara ya dan lebih disepakati begitu dibandingkan Sayyidah Raihanah ini. Nah, jadi Sayyidah Raihanah binti Zaid ini ya, di dalam sejarahnya pernah menikahi seorang laki-laki dari Bani Quraidah yang bernama Hakam. Karena itu kemudian sebagian orang ya menyebutnya berasal dari Bani Quraidah, ya, bukan dari Bani Nadhir. Ya. Nah, kemudian ya sahabat yang dirahmati Allah, pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Raihanah ini berdasarkan peristiwa sejarah
itu berasal atau berlatar belakang peristiwa penyerbuan kaum muslimin kepada Bani Quraidah yang di dalam sejarahnya tercatat melakukan pengkhianatan ya ketika adanya serangan ya dari kaum kafir Quraisy ya, dan sekutunya ya, kaum kafir Quraisy Mekah ya, bersekutu dengan seluruh ya, warga penduduk yang berada di sekitar Mekah beraliansi ya, sehingga kemudian perang itu disebut sebagai perang Ahzab. Nah, perang Ahzab yaitu perang aliansi dan dikenal juga sebagai perang Khandaq ya, karena di dalam peperangan itu ya, Rasulullah SAW mengadopsi strategi pertahanan yang dibeberkan oleh sahabat beliau yang berasal dari negeri Persia, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi merekomendasikan kepada Rasulullah ya untuk menggali khandaq atau parit ya. Karena mengingat besarnya ya serbuan yang akan dikerahkan oleh kaum kafir Quraisy ya, sebagai sebuah usaha pamungkas orang kafir Quraisy untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah ya, untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Jadi mereka kumpulkan betul-betul ya, suku-suku yang berada di sekitar Madinah, Mekah ya. Mereka ajak untuk kemudian beraliansi menyerang Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Jumlahnya lebih besar ya dibandingkan perang-perang sebelumnya. Dan itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW di dalam sejarah agak khawatir menghadapi kaum kafir ketika itu di dalam peperangan Ahzab. Ya, yang dikhawatirkan Rasulullah bukan persoalan kalah menangnya ya. Karena bagi Rasulullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, beliau enggak akan sedih, enggak akan takut. Yang dipersoalkan kekhawatirannya adalah semangat ya, keberanian kaum muslimin, ya, semangat juang kaum muslimin yang kemudian kalah gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kaum muslim ini ya udah takut duluan gitu, dan tidak meyakini adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi juga Rasulullah mengkhawatirkan namanya perang itu muslihat pasti terjadi. Ya, apalagi keberadaan suku-suku Yahudi ya, yang ada di dalam kota Madinah ini, posisi mereka yaitu tadi ya, disebut musuh enggak ya, disebut kawan juga enggak, tapi ditinggal di dalam. Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy di luar Madinah. Nah, di dalam ini ada beberapa suku ya, yang statusnya enggak jelas, disebut musuh enggak juga gitu ya, disebut kawan enggak juga, karena mereka menunjukkan kebencian ya kepada Rasulullah SAW. Tapi dibilang musuh yang mereka enggak juga, yang menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Maka kemudian keberadaan mereka juga menimbulkan kekhawatiran Rasulullah SAW, takutnya ada pengkhianatan dan penyerangan dari dalam. Ya. Nah, maka kemudian ya, terbukti ya, bahwa Bani Quraidah ini ya, bersama dengan Bani Nadir dan beberapa, ada 4 kalau nggak salah ya, ada yang bersepakat ya ketika itu untuk membantu kaum kafir Quraisy ya, dan sekutunya ya, yang menyerang dari luar Madinah. Mereka melemahkan kaum muslimin dari dalam ya. Nah, dan kemudian ini ya tentu diketahui oleh Rasulullah SAW ya. Maka Bani Quraidah ya termasuk ke dalam suku yang turut andil di dalam mengkhianati perjanjian yang sudah Rasulullah ajukan ya, bahwa Rasulullah akan menghadapi kaum kafir Mekah ya di luar Madinah, yang menyerang Madinah dari luar.
Maka ya Rasulullah minta ya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, yang terbagi menjadi beberapa kabilah ya, agar mereka tidak membantu, yaitu mengkhianati, katakanlah menyerang dari dalam. Kalau mau jadi musuh sekalian aja keluar gitu kan, keluar sekarang nih ya kita perang gitu kan, jelas. Tapi kalian nggak mau keluar, tinggal di dalam, ya maka yang kita minta kalian jangan menyerang kami gitu ya, dari dalam. Unfair ya gitu. Itu awalnya disepakati, tetapi kemudian mereka hianati karena terbukti adanya insiden-insiden yang menunjukkan ya pengkhianatan, ya penyerangan dari dalam oleh orang-orang Yahudi tersebut. Maka kemudian Rasulullah menyerang ya, setelah usai itu menghadapi orang kafir Quraisy ya dengan semua sekutunya, dan biiznillah ya mereka tidak bisa masuk ke Madinah ya karena bukit-bukit yang mengelilingi Madinah sudah dijaga kaum muslimin dengan persenjataan lengkap ya. Jadi kalau mereka mau nyerang udah deh ya nggak bisa gitu ya, dari lewat bukit. Dan ada yang berinisiatif, kita cari nih yang tahu gitu ya topologi Madinah itu. Ini ada sebetulnya kawasan-kawasan yang nggak berbukit. Nah, itu relatif mudah kita serang gitu kan. Sekalipun mereka punya senjata lengkap ya, kalau posisinya bukan di bukit masih enak deh gitu ya. Kalau posisinya datar gitu kan, ya kita nggak terlalu capek nih. Kalau posisinya di nanjak ya, musuh nunggu di atas, kita harus fokusnya harus naik sama nyerang gitu kan, dan bertahan. Naik satu hal, bertahan dari serangan satu hal, menyerang satu hal. Maka relatif sulit untuk kemudian menembus benteng kaum muslimin, pertahanan kaum muslimin dari arah bukit, perbukitan. Maka ditentukanlah ya strategi yang paling mudah adalah menyerang kaum muslimin dari wilayah-wilayah yang memang tidak ada bukitnya. Ada beberapa tempat ya. Dan ketika mereka menuju ke sana, mereka tercengang, terkejut. Kenapa? Ternyata yang dia pikir itu adalah gerbang masuk, ya, pintu masuk yang mudah, sudah ada parit ya, sudah ada lubang besar ya, yang digali oleh kaum muslimin ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini ya, tidak bisa melewati itu. Dilompatin kuda nggak bisa ya. Kalau mereka nekat terjun ke bawah, naik ke atas, tinggal mana oleh kaum muslimin ini. Maka mereka nggak berani dan nggak bisa. Nah, akhirnya kemudian mereka menunggu di tenda-tenda mereka ya, istilahnya mengisolasi kaum muslimin. Nah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pasukan kafir Quraisy ini porak-poranda ya, karena adanya badai ya yang Allah datangkan kepada mereka, sehingga ya bisa dikatakan mereka kalah sebelum tanding. Nah, selesai itu maka Rasulullah kembali ke Madinah dengan membawa segala bentuk harta rampasan perang gitu ya. Maka kemudian mendapatkan laporan tentang sikap dan kelakuan dari orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Maka Rasulullah kemudian menyerang ya. Mereka salah satunya adalah suku Bani Quraidah. Dan akhirnya kemudian mereka nyerah ya, setelah diserang oleh Rasulullah SAW, dikepung ya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerah. Maka kemudian ya, konsekuensi dari peperangan yang mereka timbulkan, nah, kan yang bikin perang itu kan mereka ya, udah dibikin perjanjian melanggar gitu, artinya kan mereka bikin perang gitu. Nah, konsekuensi dari ulah mereka bikin perang itu, maka harta mereka menjadi harta kaum muslimin, anak-anak mereka dan kaum wanitanya juga menjadi tawanan kaum muslimin ya. Dan peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah ya, 7 tahun pasca Hijriah. Nah, termasuklah ya yang menjadi tawanan kaum muslimin ketika itu dari Bani Quraidah adalah Sayyidah Raihanah ya, Sayyidah Raihanah. Nah, sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah SAW dengan status sebagai tawanan ya, Sayyidah Raihanah ini ditempatkan di rumah salah seorang ya
sahabiah ya Rasulullah SAW, yaitu Ummul Munzir binti Qais. Lalu kemudian setelah beberapa hari Rasulullah SAW menangani tawanan perang laki-laki dewasa dari Bani Quraisyah ya. Selesai. Jadi selesai yang urusan laki-laki dewasanya ini yang bikin heboh, yang bikin pengkhianatan ini sudah diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau mendatangi rumah Ummul Munzir binti Qais ya, untuk bertemu dengan Sayyidah Raihanah. Ya. Lalu beliau Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidah Raihanah, ya, jika engkau memilih Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW akan memilihmu. Dalam artian Rasulullah akan menjadikan beliau sebagai pendamping. Ya Rasulullah sudah to the point saja. Ya. Jadi ketika itu karena dia masih belum Islam, ya, masih menganut agama Yahudi gitu, maka Rasulullah kemudian menawarkan kepada beliau, jika engkau memilih Allah dan Rasulnya, kalau kamu masuk Islam, maka aku Rasulullah akan memilihmu gitu ya, menjadi pendamping. Maka kemudian Sayyidah Raihanah ya, berkata, ya, merespon ya, bahwa dia mengatakan, aku memilih Allah dan Rasulnya. Jadi gayung pun bersambut, ya, akhirnya Sayyidah Raihanah ini lebih memilih untuk berislam dan menjadi pendamping Rasulullah SAW. Nah, setelah beliau bersyahadat, ya, karena statusnya ketika itu adalah jariyah, ya, tawanan perang, kemudian beliau bersyahadat dan siap menerima tawaran Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah memerdekakannya terlebih dahulu. Ya, status tawanannya, status kesahayaannya karena pengkhianatan Bani Quraisyah tadi ya, yang perang yang disulut oleh laki-laki Bani Quraisyah, maka kemudian Sayyidah Raihanah dibebaskan dari status tawanannya dan menjadi wanita merdeka. Lalu kemudian ya, setelah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau akhirnya Rasulullah menikahi Sayyidah Raihanah dengan mas kawin sebesar 500 dirham, ya, seperti mana yang umumnya ya diberikan kepada istri Rasulullah SAW yang lain. Ya. Kemudian setelah beliau menikah, diadakanlah walimah, ya, atau pesta pernikahan, ya, di rumah Ummul Munzir, ya, di rumah di mana Sayyidah Raihanah ditempatkan. Nah, lalu berikutnya ya Sayyidah Raihanah ini mendapatkan giliran bermalam bersama dengan Rasulullah SAW seperti istri yang lain. Jadi selesai dinikahi, dibuat walimah, ya, dibuat walimatul urus, ya, di rumah Ummul Munzir. Nah, lalu kemudian barulah Rasulullah SAW memberikan tempat khusus, ya, sebagaimana haknya istri Rasulullah SAW, dan mendapatkan hak-haknya sebagai istri, ya, yaitu giliran, ya, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga sangat mencintai Sayyidah Raihanah, ya. Dan di dalam catatan, ya, beliau juga sering mengunjungi Sayyidah Raihanah. Namun dalam catatan sejarah, Sayyidah Raihanah sempat dicerai oleh Rasulullah SAW karena memiliki kecemburuan yang sangat besar. Nah, hanya saja ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidah Raihanah sangat sedih, ya, karena perceraian tersebut, kemudian Rasulullah pun kembali merujuk. Wah, jadi memang kalau bab cemburu ini, ya, Rasulullah aja nggak tahan. Ini catatannya kepada kaum wanita, para istri, ya, hati-hatilah di dalam menunjukkan kecemburuan kepada suami, ya. Jadi Rasulullah SAW yang begitu mulia saja, yang akhlaknya begitu agung, dan kalau dah urusan menghadapi perempuan, ya, istri yang cemburu ini susah, ya. Ya, jadi ribet urusannya gitu, ya. Nah, karena harus banyak klarifikasi, ya. Kalau zaman sekarang kalau mungkin istri lihat suami megang handphone gitu, ya, padahal suaminya itu lagi kuliah misalnya, ya, kemudian pekerjaannya juga banyak, apalagi zaman sekarang semuanya
ya terhubung dengan gadget begitu ya. Aplikasi Quran ada di gadget gitu ya. Message ada di gadget ya, YouTube semua ada di gadget, semuanya ada di handphone. Ketika istrinya yang ngelihat suaminya sering buka HP ya. Nah, kalau wanita cemburu ya jadinya ribet disangkanya ya yang muncul ya, itu tadi ya jangan-jangan dia chatting sama perempuan padahal kan kayak kata-kata tadi ya di handphone itu juga ada pekerjaan di situ ya. Aplikasi mobile banking juga ada di situ gitu ya. Maka akhirnya harus banyak klarifikasi gitu kan. Kenapa buka handphone ini? Kenapa buka ini begini? Kenapa kesana begini? Nah, yang kayak gitu-gitu itu ya kepada kaum wanita bukan sesuatu yang enak bagi kaum lelaki, bagi para suami. Apalagi kalau suaminya memang tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan. Nggak ada niatan curang tapi dicurigai berbuat curang. Siapa yang nggak sakit hati, siapa yang nggak merasa susah ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri ya, dengan kecemburuan yang besar yang ditunjukkan oleh, sebetulnya cemburu besar nggak ada masalah, tetapi ketika itu ditunjukkan dalam bentuk sikap, tutur kata, perbuatan, ini yang jadi masalah. Cemburu itu pasti alami, ya, fitrah ya, dari wanita yang memiliki kecintaan kepada suami. Ya. Tetapi ketika kecemburuan itu kemudian lahir dalam bentuk sikap dan menyusahkan suami, ya ini yang jadi persoalan. Suaminya mau pergi ngaji, istrinya cemberut. Siapa yang enak mau pergi ngaji, istri cemberut? Nah, suaminya mau jihad di jalan Allah, istrinya uring-uringan ya, karena curiga. Siapa yang mau pergi dengan legowo kalau istrinya di rumah? Nah itu ya. Nah itu yang kemudian memberatkan Rasulullah SAW. Maka Sayyidah Raihanah ini karena sikapnya ya dalam urusan dalam bab kecemburuan tadi yang begitu besar, akhirnya sempat menceraikan Sayyidah Raihanah. Tetapi itu tadi ya, kelembutan hati Rasulullah SAW sebagai sosok ya, family man, ya, lelaki yang mencintai keluarga. Ya. Ketika dilihatnya Sayyidah Raihanah sangat bersedih ya, karena sudah ini biasa begitu tuh. Kan ada istilah orang kita itu baru merasa kehilangan kalau barangnya udah hilang. Barangnya masih ada itu kita acuek kadang-kadang ya. Tetapi ketika barang itu hilang barulah terasa kehilangan. Nah, makanya ya sebelum kita merasakan kehilangan yang besar, yang barang yang ada ya, harus kita jaga. Termasuk istri, suami, para suami kalau nggak mau merasakan beratnya kehilangan istri ya, jaga istrinya. Istri juga sama, kalau nggak mau merasa kehilangan suami dijaga sebaik-baik mungkin. Ya. Jadi Sayyidah Raihanah baru terasa ya Allah, ternyata nggak enak ya berpisah dari orang yang dicintai, dicerai gitu kan. Sehingga beliau sangat bersedih. Nah, lalu kemudian Rasulullah melihat itu ya, dan sisi kelembutan hatinya terusik ya. Tergores ya. Maka kemudian Rasulullah SAW merujuk kembali Sayyidah Raihanah ya, artinya sudah diceraikan tetapi dirujuk ya, ceraikan sampai 3 ya, talak 1 ya, ternyata efeknya begitu, maka Rasulullah kemudian merujuknya kembali. Nah sahabat hadirin yang dirahmati Allah, nah ini sebagai sebuah catatan mengenai Sayyidah Raihanah ini, disebutkan di sini bahwa terkait dengan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dan juga Sayyidah Raihanah binti Zaid ini ya, para ulama berbeda pendapat ya, atau ada khilaf ya tentang statusnya di sisi Rasulullah SAW. Sebagian berpendapat bahwa keduanya, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dan juga Sayyidah Raihanah binti Zaid ini adalah ya, ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah istri yang beliau nikahi dengan sebuah akad pernikahan ya, lengkap dengan segala syarat sahnya ya begitu, maharnya, walinya gitu kan. Nah, namun sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa keduanya adalah sahaya ya, atau budak ya, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ya, atau jariyah begitu,
yang kemudian digauli oleh Rasulullah SAW tanpa adanya pernikahan, ya, sebagaimana layaknya yang berlaku bagi wanita merdeka, ya, karena di dalam Islam dalam ajaran Islam dibolehkan seorang suami, seorang laki-laki, ya, menggauli wanita yang menjadi jariyah atau sahaya yang dimilikinya, ya, menjadi budak yang dimilikinya, sehingga tidak perlu menikah, ya, bisa langsung digauli. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi wallahu a'lam mana yang benar, tetapi Al-Ustaz Abdul Hadir Rasyid dalam buku ini beliau lebih sepertinya ya, lebih cenderung mengatakan bahwa keduanya adalah dinikahi oleh Rasulullah SAW secara sah, bukan secara sah, dinikahi seperti mana layaknya wanita merdeka, ya, karena memang kalau dia dari sisi status juga kan Rasulullah ini tidak suka dengan perbudakan, gitu. Wajar jika kemudian Rasulullah lebih memuliakan keduanya dengan memerdekakan terlebih dahulu, barulah kemudian dinikahi, gitu ya. Yang mana yang benar, ya kembali kepada kita masing-masing, gitu ya, mau pegang pendapat yang mana. Toh dua-duanya juga boleh, ya, tidak jadi masalah begitu, ya, dinikahi, ya, tidak jadi masalah, dinikahi memang begitu sepatutnya, langsung digauli karena statusnya sebagai jariyah juga tidak ada persoalan, karena memang di dalam ajaran Islam itu bukan sesuatu yang dilarang begitu. Nah, di dalam riwayat memang tidak banyak, ya, catatan-catatan yang ditinggalkan oleh para ulama atau yang dibahas oleh para ulama terkait dengan sosok dari Sayyidah Raihanah, ya, binti Zaid ini, kecuali sebatas itu tadi, ya, adanya beliau berasal dari suku Naudhir, ya, Bani Naudhir, yang kemudian menikah dengan orang Quraisy, dan ketika terjadi perang Quraisy beliau menjadi tahanan atau sahaya, lalu kemudian ditempatkan di rumahnya Ummul Munzir, ya, binti Qais, ya, lalu kemudian nikahi Rasulullah SAW setelah dimerdekakan. Dan di dalam riwayatnya Rasulullah pernah menceraikannya, gitu. Sebatas itu, gitu kan. Nah, yang lainnya memang tidak terlalu detail dan banyak. Sehingga kemudian yang jelas, ya, dari kehidupan beliau dari semasa menjadi istri Rasulullah SAW tidak terdapat porsi yang begitu banyak, ya, sebagaimana istri-istri Rasulullah yang lainnya. Nah, terkait dengan kapan wafatnya Sayyidah Raihanah binti Zaid ini, ya, juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ibnu Ishaq, ya, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Isham dalam sirahnya, beliau menyatakan bahwa, ya, Sayyidah Raihanah ini wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Ada juga, ya, ulama yang bernama Al-Waqidi, ya, sebagaimana dikutip dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, ya, berpendapat bahwa Sayyidah Raihanah wafat sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau menurut Al-Waqidi ini, Sayyidah Raihanah itu wafat sebelum ketika Rasulullah masih hidup, ya, yaitu sepulang Rasulullah SAW dari Haji Wada. Ya, jadi ada yang mengatakan ketika Rasulullah pulang dari Haji Wada, Sayyidah Raihanah wafat. Nah, gitu. Tapi ada yang mengatakan, ya, Sayyidah Raihanah wafat setelah Rasulullah SAW wafat, gitu. Namun, ya, tidak ada catatan yang mengenai tahunnya kapan, ya, tahun persisnya kapan, ya. Dan yang pasti, ya, jenazah, ya, atau jasad dari Sayyidah Raihanah binti Zaid ini setelah wafatnya dimakamkan di pekuburan Baqi. Ya, jadi memang penting, ya, sepertinya ini harus kita ketahui bahwa rata-rata, ya, istri-istri Rasulullah SAW itu dimakamkan di pekuburan Baqi. Ya, ada baiknya ketika ada ziarah, gitu kan, sampai ke kota Madinah, sholat di Masjid Nabawi, ya,
boleh lah ya mampir ke ke makam berkomplek pemakaman baki ya, walaupun perempuan tidak bisa sih, cuma bisa lihat dari luar ya. Kalau laki-laki bisa masuk ke dalam. Ya, bacalah doa di situ untuk mendoakan ahli baki ya, yang di dalamnya ya, banyak terkubur jasad mulia ya, baik orang-orang yang merupakan keluarga ya Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau habis ziarah tuh biasanya kalau yang laki-laki kan misalnya masuk pintu Babu Salam, nanti keluar pintu Baki itu kelihatan langsung, lurus aja udah ya, ke pemakaman Baki. mendoakan. Kalau berdoanya di Madinah, kalau doa minta hajat apa semua media di Masjid Nabawi lah ya, minta kepada Allah gitu sampai Baki ya. Jangan minta yang lain-lain lagi kecuali mendoakan keselamatan dan keberkahan bagi mereka. Ya, rahmat Allah untuk mereka itu. Jangan minta yang aneh-aneh lagi. Minta yang aneh-anehnya di masjid gitu ya. Minta kepada Allah. Sampai di Baki, minta Allah untuk memberikan keselamatan kepada ahli Baki. Harusnya gitu ya. Nah, apa hikmah yang bisa diambil dari kisah pernikahan antara Sayyidah Raihanah dengan Rasulullah SAW? Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, ya, suku bangsa bukanlah patokan derajat seseorang. Jika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia layak mendapatkan kemuliaan apapun latar belakang suku bangsanya. Jadi memang ketika Rasulullah SAW mendapati tanggapan respon yang cepat ya, dari Sayyidah Raihanah ya, ketika disampaikan apakah kamu mau memilih Allah dan Rasulnya, maka beliau dengan sigap mengatakan iya ya, aku memilih Allah dan Rasulnya, tanpa berpikir-pikir lagi, tanpa mengatakan nanti dulu ya Rasul, saya pikir-pikir dulu gitu. Ya, karena kan ada juga orang yang kalau ditawarin ya, urusan kebaikan, urusan ketakwaan ya, pakai tapi dulu. Iya sih tapi nah. Kalau Sayyidah Raihanah nggak pakai tapi. Ketika ditawarkan apakah engkau mau memilih Allah dan Rasulnya, ya, jika kamu memilih Allah dan Rasulnya maka Allah Rasul akan memilihmu. Langsung diiyakan. Nggak kebayang itu sama beliau. Ini kan yang memerangi gitu ya, suku saya gitu kan, yang membunuh semungkin saudara-saudara saya begitu. Tapi tidak terpikir oleh Sayyidah Raihanah, dan dia juga tahu bahwa ya itu semua terjadi karena memang kesombongan, keangkuhan dan pengkhianatan sukunya sendiri begitu. Nah, jadi dan Rasulullah juga tidak kemudian mengaitkan ya, Sayyidah Raihanah ini dengan sukunya yang sudah membangkang. Kadang-kadang ada di antara kita yang kalau mau memilih wanita nggak mau dari suku-suku tertentu dengan alasan ada katakanlah ya dendam masa lalu. Jangan nikah sama orang ini ya, dulu begini-gini gitu ceritanya. Nah Rasulullah nggak begitu. Yang Rasulullah lihat bukan status dia dari suku mana, ya, bukan karena tidak pandang, Rasul tidak memandang gitu, tidak memandang ini suku bangsanya apa sih, ini bekas dia berasal dari kampung yang memusuhi saya nih gitu, nggak ada. Ketika diketahui bahwa Sayyidah Raihanah ini ya, sigap ya menerima tawaran ya, ketakwaan tadi ya, ketakwaan dan kemuliaan tadi, maka Rasulullah SAW kemudian ya, meminangnya menjadi istri beliau ya. Yang kedua ya, hikmah di balik kisah pernikahan antara Sayyidah Raihanah dengan Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah SAW memerangi bangsa Yahudi bukan semata karena kesukuan dan kebangsaannya. Ya, jadi tidak adalah tendensi pribadi karena dia orang Yahudi atau karena dia suku apa, tidak. Ya. Melainkan karena permusuhan dan pengkhianatan mereka atas perjanjian yang telah disepakati. Ya, di dalam riwayat disebutkan itu mereka dieksekusi, yang laki-laki dewasanya dihukum mati gitu.
dan orang Yahudi kemudian menyebut itu sebagai sejarah kelam, ya, dan kemudian mengkampanyekannya sebagai kekejaman Rasulullah SAW. Padahal ya, kalau dirunut story-nya, ceritanya, mereka lah ya biangnya, dan mereka lah yang kemudian menimbulkan pengkhianatan, ya. Mereka yang menyulut tapi pengkhianatan. Sudah dibuat kesepakatan, ya, kita lagi sibuk melawan orang musuh dari luar, kamu kita buat perjanjian nih, ya. Kalau kamu mau tetap di sini, ya kita nggak boleh ikut-ikutan nyerang begini. Tapi kalau mau nyerang keluar sekalian begitu kan. Tapi mereka lebih memilih damai, gitu. Tapi kemudian dia mengkhianati. Di dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada ayat yang mentolerir pengkhianatan. Pengkhianatan itu disifatkan dalam Al-Qur'an sebagai sebuah kesalahan besar, sebagai sebuah dosa besar. Ya kita juga kan kalau bicara pribadi, ya kita juga nggak suka dikhianati. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang mau legowo menerima, ya suka gitu dikhianati, nggak ada. Bagi kaum wanita, ya, suami berkhianat itu sedih luar biasa, ya. Tidak ada manusia manapun yang mau dikhianati. Maka kemudian kalau dikembalikan ke mereka juga sama, ya, orang Yahudi juga dia nggak mau dikhianatin. Maka tentu dalam hal ini hukuman bagi para pengkhianat, ya, adalah hukuman yang berat. Karena Allah dan Rasulnya tidak menyukai perbuatan khianat. Nah, jadi yang diperangi oleh Rasul, kenapa Rasulullah memerangi mereka? Bukan karena mereka Yahudi, bukan pula karena mereka tidak seagama dengan beliau, tidak, bukan. Ya. Perkara mau menerima atau tidak persoalan, karena Allah juga sudah menegaskan di dalam Al-Quran kepada Rasulullah, ya, tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Nah, kalau dibantah sama mereka, ya bukan tanggung jawab dan wewenang Rasulullah SAW lagi. Ya, maka kemudian ketika sudah disampaikan, ya, ajaran Islam, ya mereka menolak, ya Rasulullah tidak ada persoalan. Melainkan kemudian setelah itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya muamalah, ya. Termasuk itu tadi, ya, kita mau perang ini, kalian gimana gitu kan, mau menjaga kedamaian di sini atau mau menjadi musuh kita sekalian gitu. Nah, kemudian mereka memilih menjadi pihak yang netral, dan ternyata itu dikhianati. Maka kemudian Rasulullah SAW memerangi mereka karena pengkhianatan itu. Yang ketiga, cemburu dalam kehidupan berkeluarga adalah perkara yang lumrah dan wajar, ya. Namun jika berlebihan, layak diberi pelajaran dan pemahaman. Jadi Rasulullah SAW, karena mungkin dilihatnya, ya, Sayyidah Raihanah sini sudah kelewat batas, ya, di dalam menunjukkan sikap kecemburuannya, maka Rasulullah kemudian memberikan pengajaran dengan memberinya talak, ya, atau cerai. Tetapi kemudian, ya, karena ketika beliau sudah memahami, ya, baru terasa kan gitu, ya, gimana enggak enaknya dicerai, dipisahkan oleh suami yang dicemburui selama ini. Maka Rasulullah SAW kemudian merujuknya kembali, ya. Jadi memang, ya, kadang-kadang begitulah, ya, dinasihatin nggak mempan, ya, dikasih gambaran nggak bisa, ya, ya udah, ya, kasih aja maunya. Maunya cerai, jadi cerai gitu. Dan karena rahmat Allah, ya, talak itu ada 3, ya, talak 1, talak 2, talak 3. Tidak serta-merta kemudian dijatuhkan talak 1 selesai, enggak, ya. Talak 1, talak 2 masih bisa rujuk, masih bisa kembali tanpa akad nikah. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi si wanitanya juga dapat pelajaran, yang enggak enak, ya, akhirnya kemudian akur lagi dengan suaminya. Yang keempat, ya, hikmah yang bisa diambil dari kisah, ya, pernikahan antara Sayyidah Raihanah dengan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW selalu berusaha menghilangkan kesedihan istri-istrinya, ya. Jadi Rasulullah ini tipikal itu tadi, ya, family man, ya, lelaki pencinta keluarga, ya, termasuk dia cinta istri, ya, ketika istrinya sedih, ya, terasa sama beliau nggak gimana bebannya, rasanya, ya, lubang di hati ketika kemudian mendapati, ya, status diceraikan, gitu, ya. Maka Rasulullah kemudian merujuknya kembali,
menjadi istrinya, sehingga kemudian kesedihan ya, itu hilang. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah ibrah ya bagi kita, bagaimana kita ya, kalau ingin meneladani sikap Rasulullah kepada istri beliau ya, kita juga berusaha menjadi pribadi-pribadi yang punya sifat ya, berusaha suka bagaimana kehilangan kesedihan ya di dalam istri kita ini kita hilangkan, dan jangan jadi penyebab kesedihan gitu. Kecuali dalam konteks tadi ya, memberikan pengajaran dan pelajaran. Tapi kalau sengaja mau bikin sedih nggak boleh, nggak ada alasan lah, istrinya baik-baik aja begitu ya, kemudian semua hak kewajiban semua dipenuhi ya. Tapi gara-gara si A si B gitu ya, si suami ya, kepincut dengan pelakor gitu, maka kemudian istrinya dibikin sakit. Nah ini yang dalam tanda kutip ya suami durhaka. Kalau istrinya salehah kemudian berdoa kepada Allah atas pengkhianatan suaminya ya, karena membuatnya dia sedih, wah ini bahaya ya. Makanya kalau kita lihat ya rumah tangga ya, baca deh cerita-ceritanya rumah tangga yang porak-poranda gara-gara pelakor, kemudian istri menjadi pihak yang dizalimi suami, biasanya nih ya rumah tangga suaminya ini nih, mantan suami ini nggak beres nih ya. Ujung-ujungnya istri pertama lagi yang jadi ya, gitu ya, yang kemudian menjadi tempat kembali di masa tua gitu. Makanya para suami harus hati-hati ya ketika punya istri yang salehah ya, sayang sama suami, sayang sama keluarga ya, kewajiban dia sebagai istri terpenuhi gitu ya, ya agamanya bagus ya, jangan sampai membuat dia sedih ya. Kalau dia berdoa kepada Allah karena gara kezaliman kita, bahaya itu ya. Bisa jadi penutup ya, keberkahan bagi kehidupan kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.